Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Wulandari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sahalangun dari SMP IT di Sunnah Lingkup. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Desi Aryani, guru bahasa Inggris di SMP ini. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini, terima kasih. Alhamdulillah. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Ibu untuk membantu saya menjalani tugas dari guru penggerak yaitu supervisi kelas. Nah, jadi Ibu, sebelum ke supervisi kelas, ini ada kita melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal dan bermakna. Tapi Ibu, bukan berarti ketika saya mensupervisi Ibu di kelas saya itu lebih hebat, lebih pintar, bukan Bu ya. Maksudnya di sini adalah supaya kita bisa sama-sama mengetahui, siapa tahu ada hal baru yang bisa kita kembangkan sama-sama, atau bahkan ketika supervisi di kelas selesai ada hal baru yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Itu Ibu ya. Nah, jadi dalam percakapan praobservasi ini Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada di kelas saya nanti itu yang pertama adalah peserta didik itu nanti mampu menggunakan imperative word atau kata perintah yang digunakan dalam sebuah teks prosedur pendek. Karena ini di kelas 7 maka teks prosedurnya dalam bentuk yang masih sederhana. Kemudian yang keduanya, peserta didik nanti akan mampu membuat sebuah teks prosedur itu menggunakan imperative words tadi menjadi sebuah teks sederhana sesuai dengan judul yang mereka pilih masing-masing. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu adalah peserta didik mampu menggunakan imperative word dalam prosedur teks sederhana dan juga mampu membuat teks menggunakan imperative word dalam prosedur teks sederhana. Karena masih kelas 7 Bu ya? Iya. Iya Bu. Nah, jadi dari tujuan yang ingin Ibu capai tadi, bagaimana apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi area pengembangannya itu ada di pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuannya nanti siswa akan mampu membedakan atau menggunakan, memahami dari penggunaan imperative word itu sendiri. Kemudian nanti mereka juga akan menganalisis teks prosedur sederhana itu. Kemudian di keterampilannya pada akhirnya di keterampilan mereka mampu mengaplikasikan apa yang mereka sudah dapat di pertemuan sebelumnya itu dalam bentuk membuat teks sederhana berbentuk prosedur. Baik. Jadi area pengembangannya itu peserta didik mampu membedakan, memahami apa itu imperative word dan juga menganalisis, serta nanti di bagian keterampilan mereka mampu mengaplikasikan imperative word itu ke dalam prosedur teks sederhana. Ya Ibu. Nah, lalu Ibu, bagaimana kira-kira model yang akan Ibu gunakan di kelas besok? Jadi untuk di kelas besok itu saya menggunakan model problem based learning. PBL. Oh, jadi model yang akan Ibu gunakan yaitu PBL Ibu ya. Bagaimana dengan metodenya Ibu? Jadi di dalam PBL nanti saya akan menggunakan metode diskusi kelompok. Kemudian nanti juga karena kita sekarang sudah berada di kurikulum merdeka, saya juga menggunakan metode diferensiasi untuk kelas saya di materi ini. Jadi strategi yang digunakan adalah diskusi kelompok dan juga menggunakan metode berdiferensiasi di kelas Bu ya. Nah, ya. Lalu Bu, kira-kira media yang akan Ibu gunakan di kelas itu apa Ibu? Media nanti saya akan menggunakan media berupa Infocus, kemudian nanti juga ada RKPD yang saya gunakan untuk masing-masing kelompok, kemudian nanti ada tugas individu juga nanti di akhir untuk setiap siswa, masing-masing siswa. Oh, jadi Ibu akan menggunakan Infocus, terus RKPD untuk masing-masing kelompok dan juga tugas individu. Itu Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu
kegiatan yang akan saya supervisi itu akan Ibu terapkan di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa, Bu? Saya akan mengajar di kelas 7B. 7B Itu waktunya hari Selasa depan, tanggal berapa ya? Tanggal 9 Januari 2023. Jadi Bu, hari Selasa besok di kelas 7B jam keberapa Ibu tadi ya? Jam 1-2 jam pertama. 1-2 ya, hari Selasa di kelas 7B jam 1-2 itu saya izin masuk ke kelas 7 besok ya. Dan saya juga minta izin untuk merekam dan juga mencatat apa-apa hal yang harus dicatat. Nah Ibu, dari percakapan dari awal tadi sampai sekarang kira-kira hal apa yang bisa Ibu simpulkan? Jadi hal yang bisa saya simpulkan mungkin saya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjelang hari Selasa depan. Apakah itu medianya yang harus saya persiapkan, kemudian segala sesuatunya, mungkin persiapan dari diri saya juga, itu juga mungkin akan saya persiapkan lebih baik menjelang hari Selasa depan. Oke Bu, nah jadi itu kesimpulan dari Ibu. Jadi Ibu lebih ada waktu untuk mempersiapkan diri ketika kegiatan supervisi itu berlangsung di kelas nanti. Baik Ibu, sampai di sini dulu percakapan pra-observasi. Nanti di hari Selasa saya izin masuk ke kelas Ibu, dan setelah kegiatan supervisi di kelas akan ada lagi percakapan pasca observasi. Itu Ibu ya. Semoga rencana kita atau kegiatan kita Allah mudahkan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What we are going to learn today is to pray. Let's pray together. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine, thank you. And you, ma'am? Fine, thank you. Is there anyone absent today? Yes, no? Yes. Who is she? Faiza. Why she didn't come today? Sick? What's sick? Okay. I'm going to ask you. Did you bring your dictionary today? Yes, all of you? All of you bring dictionary, please. Ayo, semuanya coba. Mau lihat? Oke, bagus sekali. Ayo, mau bawa lagi. You, and you. Why? Ketika lihat sama you, juga. Yes. Coba lagi. Yang bahasa you sama. Ketika lagi. Sama. Oke. Ya, untuk ibu. Ada yang masih ingat minggu lalu kalian mau mengerjakan tugas apa? Karena minggu lalu memang tidak bisa hadir. Food and drink. That's good. Tentang makanan dan minuman. Dan hari ini, today, we will continue our material about food and drink, ya. Tapi dalam yang lebih detailnya lagi seperti itu, ya. Sebelum kita masuk ke materi, ya, Mem akan memberikan beberapa vocabulary today, ya. Silakan yang bisa mencari kamus, ya. Silakan di translate Indonesianya, kemudian di write on the whiteboard, please, ya. Lihat kosakatanya on the screen. Oke, you ready? I give you point. Siapa yang bisa jawab ke depan, silakan Mem kasih point untuk kalian. Oke, silakan persiapkan your dictionary. Kosakata hari ini itu nanti akan berhubungan dengan our material today. Ya, jadi nanti kira-kira guess what our material, ya, gitu ya. Oke, yang pertama, silakan yang bisa boleh maju ke depan. Ini saya bisa ya, langsung kita di sini ada proyek sini, ada kesannya. Ini ada kesannya cuma dulu. Terus di sini boleh ya. Oke, boleh boleh play. Yang pertama adalah slice, slice. Sekarang yang bisa yang sudah lakukan, sekarang yang mana? Ada masih slice. Oke, teman, ya, ini semua. Yes, slice. Kemudian yang selesai pada yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya bisa, kamu bisa lihat. Oke, and then peel, peel. Saya peel, peel. That's why I peel, and then this boy, boy, find your boy, 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 and then fly, boy, and then fly. Come on, you look like
Right, so come on. Okay, last one is what's your grip? What's your grip? Grip. Grip. This one. Grip. Ini ada yang lagi. Lagi boleh. Okay, let's take. Come on, take. This one take. 25 this one take. Masa boleh dengan naik, kan? This one take. Yang banyak kalau harus every minute ya, saya belajar semua bakal sih. Jadi kemarin ada ya, sih. Iya ya, betul teks. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian akan memahami struktur apa aja yang ada dalam sebuah prosedur teks atau teks prosedur. Silakan you open your buku paket, itu ada di halaman 84. Di sini lihat enggak? Lihat sih, yang mana yang masuk you teks? Mana yang masuk you teks? Oh, ada. Maju ya, ada. Ini. Sendok. Gas, masuk you teks. Kemudian dari sana. Ini, lihat. Ya, berarti misalnya mana? Yang sebelah sini. Ini sebelah. Go. Oh, ini ada sini. 1 2 3 4 5 6. Nanti saya tunggu 5. Oke. Ini ada 3 ya. Atau 3 subjek dari sebuah teks prosedur. Kemudian kita bahas ini, kita bahas ini. Bahas ini AI bagus. Ya, apa? Yang baik ini. Terima sama. Ini dari sebelah kelas. Oh, iya saya ini. Bisa dulu ya. Sana apa, Bang? Masih. Masih. Ini kalau ini. Tenang. Kamu. Iya. Apa sama aku yang benar? Sekarang lagi. Play. Gas. Nah, lalu ini saya. Nah, tadi ini lagi yang saya awal tadi. Ini juga kita lagi buat di bagian tulisan ya. Ada sini masukkan. Apa bahasa Indonesia? Masukkan. Lihat dalam buka. Nah, soalnya ini buat ada alat cooking. Nah, ini ya kita lah. Ada deh. Water tuh. Nah, lihat ada. Terus boy, udah. Ini masuk ini. Ya boleh. Bisa? Bisa dulu. Lalu katanya pulau, belum. Kemudian masuk. Boleh masuknya apa ya? Add the season. Baru the right, the sorry. Jadi, itu di mana? Apa bahasa Indonesia boleh? Oh, boleh. Make right below. How to make right below. Nah, ini sebenarnya aim on go. Ya, ini ada yang ada intensif, ada bias, ada bias, ya, sini ada banyak effort. Biasanya yang tekan. Ini bisa pakai. Oh, boleh sekali right this on your. Jadi kalau dari kita ini, saya langsung juga kalau dari kita ada. Ada kok, kemudian ya, boy, kemudian pulau, kemudian head. Nah, ini membaik dulu ya. Ini kelompoknya, silakan ini berkelompok menurut yang sudah menunjukkan ya. Silakan langsung ke ini ya, grupan di sini ya, grupan ya. Ada Aisyah, Aziza, kemudian Kosa, Zakia, Nurisa, Kesan. Kalau di orangnya itu ya, di kasih. Ada Mila, ada Fatia, Tina, kemudian Zakia, ada Queen, ada sama lah. Oke, kemudian yang sebelah sini ada Shima Zakia, kemudian Najwa, Tias, kemudian ada Zahid, yang sebelah sini ada Zafi, kemudian Pelangi, Azara, kemudian Sodeh. Ini ada yang udah kita ya, kita. Kita dulu. Oke. Kita punya, kita ya. Jadi kita ada berapa nih? 1, 3, 4 groups, kemudian 4 LKPD yang berbeda-beda ya. Nanti ini sama seperti yang contohkan ini, seperti yang ada juga. Kemudian instruksinya juga kalian bisa lihat di bawah member group itu ada instruction. Jadi kalau kita saja analyze di kecil, ingredient. Oke. Ini kayaknya sudah digabung ya. How to make first was yang lain boleh bantu ya, yang lainnya. Carrot. Kok kentang carrot? Carrot
yang bagian prosedur teks yang ini. Ini ya, di papan ya. Oke, listen dulu yang ini. Teman-teman, yang ini ya. Jadi ini, jadi mereka dapat yang food yang ini, gambar ini. Oke? Jadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from ya, yang lain dengar dulu ya, dengar dulu yang lain ya. Oke, kita mulai dari apa namanya bagian yang pertama. The first structure is a or goal. Silakan. How to make fruit salad. How to make fruit salad. Karena mereka dapat hanya gambar saja dan belum ada judulnya, jadi menurut mereka ini adalah fruit salad ya. How to make fruit salad gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang bagian ini sama dua ini. Yang bagian pear apple itu termasuk yang mana? Silakan disebutkan. The ingredients were pear, apple, watermelon, and pepper. Half melon. Melon, sorry, terus Ya, yang bisa lagi tadi itu mereka juga tidak dalam ingredient. Oke, next. Ya, dia sebenarnya adalah utensil. Karena mereka tadi ini step mereka itu adalah misalnya dikatakan ya. Kemudian they raise the second to correct one. Ya, itu saya katakan nih biasanya ya. Ini bisa. Coba kita katakan apa sudah benar yang mereka lakukan ya. Yang lain boleh sambil koreksi ya. Oke, kalau kita misalnya the first step is oke, yang mana ya? Dan misalkan ya. Oke, kan? Oke, kan? Oke. Oh, dia lagi yang dulu ya. Oke. Nah, lagi dikasih sana ya. Oke, dia tahu kan? Oke, minggunya. Sekarang juga sekarang you koreksi. Apa ada minggu yang sekarang begini? Oke, terus minggu is dari grade ya. Range, slice, cut, pour, wash, mix, oh ya mix ya. Sip, ya. Sekarang minggunya. Oke, nah, oke. Kalau ada yang lain yang menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini apa yang kita bahas adalah teman-teman sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Wulandari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sarolangun dari SMP IT Ilya Asuna Singkut. Nah, di video kali ini saya masih ditemani dengan Ibu Desi Aryani di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Desi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya,
Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Ibu, ini kan tadi sudah saya bilang kalau ini adalah percakapan pasca observasi, kegiatan lanjutan dari praobservasi yang kemarin dan juga observasi kelas. Nah, dengan tujuan agar kita berdua atau Ibu, terutamanya di sini bisa mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan berlangsung. Nah, dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Oke, ini Bu, yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya mungkin karena di situ ada ibu yang biasanya tidak ada, mungkin kemudian agak grogi sedikit. Apakah langkah saya sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat atau belum? Jadi lebih ngajarnya itu lebih mikir habis ini terus ngapain, sesuai atau tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu biasa juga. Lagian saya kan juga sudah pernah melakukan supervisi dan kepala sekolah gitu. Jadi alhamdulillah perasaannya ya mungkin agak grogi sedikit gitu. Jadi perasaannya grogi di awal Ibu ya, setelah itu berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali proses atau tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin, terutama di area pengembangannya. Jadi karena pengembangannya kemarin yang saya ambil itu adalah di pengetahuan. Jadi dari awal itu kan saya melakukan abstraksi dengan ice breaking dengan anak-anak yang saya memberikan vocabulary building dulu, kemudian setelah itu baru menyampaikan tujuan pembelajaran, baru ke materinya pun saya ke pertanyaan pemantik dahulu, kemudian setelah anak-anak menjawab baru saya memberikan media realia yang sesuai dengan materi saat itu, kemudian barulah masuk ke materi. Itu pun juga mereka yang saya giring dulu, mereka yang berpikir dulu, kemudian baru saya menyampaikan materi sesuai dengan apa yang pengalaman mereka masing-masing di kolam tulis yang sudah mereka tulis. Kemudian baru mereka berkelompok, kemudian diskusi, saling tanya jawab, kemudian baru mereka menyampaikan hasil mereka dengan presentasi seperti itu. Jadi lengkap Ibu ya, ada pendahuluan, di situ pun ada beberapa tahapan, juga inti, ditutup dengan penutup. Nah, selanjutnya Ibu, menurut Ibu sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah Ibu dapat ketika observasi kelas kemarin? Alhamdulillah sesuai dengan langkah-langkah yang perencanaan yang sudah saya buat. Mungkin kalau agak yang menurut saya kurang itu mungkin di bagian di presentasi kelas gitu. Karena memang time management itu kan harus semua guru itu sebenarnya tuh harus bisa gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita pas presentasi kita sudah mengatur waktunya sedemikian rupa, tetap saja presentasi ketika maju itu tidak semua kelompok bisa tampil seperti itu. Jadi tidak selesai semuanya seperti itu. Mungkin hanya bagian itu saja sih. Jadi bisa dibilang itu menjadi tantangan yang muncul ketika proses pembelajaran di kelas Ibu ya. Nah, menurut Ibu ada nggak atau maksudnya cara atau solusi untuk mengatasi atau meminimalisir kekurangan waktu ketika presentasi di kelas? Jadi selama ini mungkin juga itu jadi kendala saya juga ketika mengajar, bukan hanya pada saat supervisi itu gitu kan. Jadi time management itu bagaimana sih biar selesai semuanya, kemudian beres semuanya pada saat itu juga gitu. Mungkin kalau menurut saya mungkin nanti kedepannya itu kelompok yang akan saya bagi itu mungkin tidak harus terlalu banyak, tapi sesuai proporsinya, sesuai dengan diferensiasi yang akan saya bagikan ke kelas tersebut gitu. Kemudian di bagian materi itu juga mungkin tidak terlalu panjang lebar, karena nanti mungkin pada saat diskusi itu kan ada sesi tanya jawab dengan ada sesi observasi, bisa tanya jawab dengan saya gitu. Mungkin dilebihkan di situ saja. Gitu ya. Jadi lebih ke nanti pakai ini ya, teknik diferensiasi untuk meminimalisir waktu yang kurang. Nah, semoga itu berjalan dengan lancar Ibu ya, proses yang akan Ibu lakukan ke depannya.
Nah, lalu Ibu, kira-kira nih kapan Ibu akan mengeksekusi atau menerapkan rencana Ibu tadi? Ya kebetulan minggu depan itu masih materi yang sama. Kemudian alhamdulillah sudah pada pertemuan terakhir gitu. Kemudian ada praktek tentang materi tersebut. Jadi mungkin saya akan dievaluasi di perencanaan tadi yang kira-kira mau saya buat itu di minggu depan gitu pada bagian kalau kemarin itu bagian pengetahuan, kalau minggu depan itu mungkin lebih fokus ke bagian speaking. Jadi per grup mereka akan tampil gitu, memperagakan atau mempraktekkan tentang materi yang sudah dipelajari dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan mereka pilih sendiri gitu, karena diferensiasi produk gitu ya. Oh iya. Aman ya. Secepatnya ini Bu ya. Minggu depan. Secepatnya. Oke, semoga dimudahkan oleh Allah ya Ibu rencana-rencana Ibu tadi terhadap proses pembelajaran menggunakan diferensiasi. Ditunggu nih Ibu ya cerita suksesnya di minggu depan. Iya. Nah, baik Ibu, semoga percakapan pasca observasi ini dapat hal baik dari Ibu maupun dari saya juga. Nah, ini sudah sampai di rangkaian akhir Ibu ya. Dari awal kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi, setelah itu dilanjutkan dengan observasi kelas dan hari ini ditutup dengan pasca ya, percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Desi sudah meluangkan waktu, sudah membantu saya mengerjakan tugas-tugas dari guru penggerak ke Ibu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.